Nama kamu. 3 detik. Pikirkan nama lengkap kamu. Udah? Sekarang saya kasih tahu sesuatu yang mungkin bakal bikin kamu kaget. Nama itu, nama yang udah nempel sama kamu seumur hidup. Bisa jadi adalah penghalang terbesar atau justru tiket emas dalam hidup kamu. Saya nggak bercanda ya. Riset psikologi nunjukin sebelum kamu ngomong sepatah kata pun, nama kamu udah ngirim sinyal duluan ke otak orang lain. Ke HRD yang seleksi CV kamu, ke dosen, bahkan ke calon mertua. Sinyal tentang apa? Sinyal tentang status sosial kamu, kepribadian kamu, dan seberapa keren orang tua kamu. Atau coba kita balik, siapa di sini yang namanya pasaran banget? Yang kalau sekolah atau di kampus sekali dipanggil, yang nengok bisa 5 orang. Tim Muhammad, Budi, Siti, sama Putri, mana suaranya? Fenomena nama di Indonesia itu literally salah satu hal yang paling unik di dunia, guys. Dari yang cuma satu kata yang bikin pusing pas ngisi formulir tiket pesawat karena kolom last name wajib diisi, sampai nama yang panjangnya kayak gerbong kereta api. Gabungan dari bahasa Sanskerta lah, Arab, Inggris, plus nama gabungan bapak ibunya. Saya yakin kamu semua pasti pernah mikir, ini orang tua saya dulu mikir apa sih ngasih nama beginian? Nah, di episode kali ini kita akan bedah tuntas, kita akan jadi detektif onomastik. Itu ilmu tentang nama ya guys. Keren kan? Dan kita akan bongkar rahasia filosofi dan kadang kekonyolan di balik cara orang tua Indonesia ngasih nama buat anak-anak mereka. Dari zaman kakek nenek kita sampai zaman ortu milenial sekarang. So, stick around karena ini bakal seru banget. Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk kita lanjut, tonton sampai habis ya. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Zaman old school. Kalau kita lihat nama generasi baby boomers atau Gen X di Indonesia, kayak kakek nenek atau bahkan orang tua kita, polanya tuh kelihatan banget ya. Nama itu adalah doa yang super lugas, straight to the point. Namanya selamat, harapannya biar sehat atau selamat dunia akhirat. Namanya untung, ya biar hoki terus hidupnya. Bejo juga sama ya. Sri, harapannya biar hidupnya makmur kayak Dewi Sri, Dewi Kesuburan. Sederhana, kuat, dan penuh makna. Ini yang disebut nominative determinism dalam psikologi, di mana nama dipercaya bisa membentuk takdir seseorang. Dan yang paling khas dari zaman dahulu, nama tunggal, cuma satu kata, Soekarno, Soeharto, Sudirman, praktis kan? Tapi ini juga berakar dari budaya, terutama di Jawa. Ada konsep yang namanya weton, yaitu perhitungan hari lahir berdasarkan kalender Jawa. Kadang nama diberikan sesuai dengan weton tersebut untuk membawa keberuntungan dan keselarasan dengan alam. Di luar Jawa, tradisinya beda lagi. Tapi ya sama kuatnya. Di Sumatera Utara, kita kenal marga di kalangan suku Batak. Nasution, Siregar, Hutapea, itu bukan cuma nama keluarga, itu identitas klan, sejarah, dan silsilah yang dibawa seumur hidup. Di Minangkabau ada tradisi gelar atau nama panggilan yang bisa berubah seiring status sosial. Di Bali namanya bahkan bisa menunjukkan urutan lahir. Wayan untuk anak pertama, Made untuk anak kedua, Nyoman ketiga, Ketut keempat. Simple dan fungsional. Akar tradisi ini kuat banget dipengaruhi oleh sejarah. Jejak kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara itu kelihatan banget di nama-nama kita. Nama kayak Aditya, artinya matahari, Dewi, Putra, Wijaya, itu semua warisan dari bahasa Sanskerta yang udah jadi bagian DNA pernamaan di Indonesia. Keren kan? Nama kita itu literally mengandung jejak sejarah ratusan tahun. Oke, dari tradisi kita geser ke pengaruh yang nggak kalah masif, agama. Indonesia itu negara yang religius dan itu tercermin banget dari nama-nama kita. Ini adalah fase di mana nama bukan cuma doa untuk keselamatan duniawi, tapi juga identitas spiritual dan harapan surgawi. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, pengaruh Islam jelas dominan. Nama-nama dari Al-Quran dan tokoh-tokoh Islam jadi pilihan utama, seperti nama Muhammad dan variasinya. Jadi nama paling populer di Indonesia. Nama-nama seperti Aisyah, Fatimah, Ali, Umar, Yusuf, Maryam, itu semua adalah nama-nama yang punya bobot sejarah dan spiritual yang luar biasa. Trennya pun berkembang, nggak cuma nama Arab murni, tapi seringkali digabungkan dengan nama-nama lokal atau Sanskerta. Jadilah nama seperti Muhammad Airlangga Hartarto atau Siti Anissa Lestari. Ini nunjukin adanya akulturasi budaya yang harmonis.
Nah, dari perspektif Kristiani, pengaruhnya juga kuat banget. Banyak orang tua Kristen dan Katolik di Indonesia memilih nama-nama dari Alkitab. Yohanes lah, Maria lah, Paulus, Petrus, Andreas, Lukas, Magdalena, banyak banget. Nama-nama ini jadi penanda identitas iman. Dalam tradisi Katolik juga sering dipakai nama-nama santo atau santa dengan harapan si anak bisa meneladani kehidupan mereka. Misalnya Franciscus Xaverius, Agnes, atau Teresia. Sama seperti nama-nama Arab, nama-nama dari tradisi Yudeo-Kristian ini juga sering di-Indonesiakan. John jadi Yohanes, Peter jadi Petrus, Mary jadi Maria. Ini menunjukkan bagaimana keyakinan global diadaptasi ke dalam konteks lokal kita yang unik. Pengaruh Hindu dan Buddha modern juga masih terasa, terutama di Bali. Yang tadi kita udah bahas sedikit, nama-nama seperti I Gusti Ngurah Rai, itu penuh dengan makna kasta, urutan lahir, dan penghormatan. Jadi bisa dibilang, nama bagi banyak orang Indonesia itu adalah statement pertama tentang iman keluarga mereka. Sebuah doa yang terucap setiap kali nama itu dipanggil. Sekarang kita masuk ke era kita, gengs. Era orang tua milenial dan Gen Z. Kalau dulu nama adalah doa yang lugas, sekarang nama adalah doa yang estetik. It's all about branding. Ada beberapa fenomena gila nih di era sekarang. Pertama, obsesi keunikan. Orang tua sekarang kayaknya punya alergi sama nama pasaran. Mereka bakal scrolling ribuan situs web nama bayi, nonton film dari berbagai negara, dengerin lagu-lagu K-pop, cuma buat nyari nama yang nggak ada duanya. Tujuannya ya biar anaknya stand out, biar keren, biar nggak ngalamin insiden nengok berlima pas dipanggil. Kedua, globalisasi nama. Pengaruh budaya pop barat itu nggak bisa dibendung. Nama-nama kayak Kevin, Jessica, Brian, Olivia, atau bahkan nama yang lebih kekinian kayak Liam, Noah, Emma, jadi sangat umum. Kenapa? Ada aspirasi di baliknya. Harapan si anak akan sukses secara global dan bisa go internasional. Kadang juga sesimpel karena orang tuanya ngefans aja sih sama aktor atau musisi tertentu. Siapa di sini yang namanya terinspirasi dari karakter film? Ayo ngaku. Ketiga, formula 3 kata sakti. Coba sekarang perhatiin nama anak-anak zaman sekarang. Polanya seringkali begini. Kata pertama, nama yang terdengar keren dari barat atau budaya pop lain. Misalnya Archie, Kenzo, Aurora. Nah, kata keduanya nama yang punya makna religius atau tradisional yang mendalam. Misalnya Al-Fatih, Wijaya, Immanuela. Baru kata ketiganya nama keluarga. Atau kalau nggak punya, nama ayah yang dijadikan surname. Jadilah nama-nama kayak Arthur Ryan Shah, Giselle Anindita Putri. Keren banget. Panjang? Jangan ditanya. Tapi ini nunjukin cara pikir orang tua sekarang. Anak harus punya identitas global, akar spiritual yang kuat, dan juga penanda keluarga yang jelas. It's a full package deal. Keempat, dan ini favorit saya, akronim kreatif. Nama yang merupakan gabungan dari nama ayah dan ibunya. Misalnya bapaknya Budi, ibunya Wati, anaknya Buati. Atau yang lebih canggih, bapaknya Doni, ibunya Siska, anaknya Don Siska. Ini personal banget. Unik, tapi ya kadang kamu tau lah. Bisa jadi hit or miss. Intinya di era modern, proses menamai anak itu udah jadi sebuah proyek kreatif. Sebuah statement tentang siapa orang tuanya, selera mereka, aspirasi mereka, dan harapan mereka yang dikemas dalam sebuah brand yang akan dibawa anak seumur hidupnya. Oke, kita udah tahu nih jenis-jenisnya. Tapi gimana sih proses pemilihannya? Seringkali ini lebih rumit dari milih presiden. Prosesnya bisa kayak gini nih. Pertama, rembukan nama keluarga besar, terutama kakek nenek seringkali punya suara. Mereka biasanya tim nama tradisi atau nama religius yang simple. Disinilah negosiasi pertama dimulai. Lalu kedua, googling dan media sosial. Ini andalan para orang tua milenial. Keywordnya inspirasi nama bayi laki-laki modern Islami 3 kata. Mereka scrolling Instagram, lihat nama anak selebgram, atau bahkan dapat ide dari utas di Twitter. Yang ketiga, buku dan aplikasi. Ada banyak banget buku atau aplikasi kamus nama bayi lengkap dengan artinya. Yang keempat, cek arti dan kecocokan. Setelah dapat kandidat, mereka bakal cek artinya. Kadang ada yang masih pakai primbon atau numerologi buat ngitung bibit bebet bobot. Meskipun ini lebih jarang sekarang. Yang kelima, finalisasi dan legalitas. Terakhir, memastikan namanya sesuai dengan aturan Dukcapil. Nggak boleh lebih dari 60 karakter termasuk spasi. Dan nggak boleh punya arti negatif atau multitafsir.
Tapi dari semua kreativitas ini ada efek sampingnya guys. Secara psikologis nama itu beban sekaligus anugerah. Nama yang terlalu unik atau sulit diucapkan bisa jadi target bullying di sekolah. Nama yang terlalu berat maknanya bisa jadi beban ekspektasi bagi si anak. Bayangin, nama kamu Jenius Megah Permana. Pressure-nya gimana tuh? Terus ada masalah administrasi. Orang Indonesia dengan nama tunggal sering kesulitan juga sih kalau saat harus berurusan dengan sistem internasional yang mewajibkan first name dan last name. Sebaliknya, nama yang terlalu panjang seringkali harus disingkat di dokumen resmi seperti KTP atau ijazah yang kadang malah menghilangkan sebagian maknanya. Jadi apa kesimpulannya? Perjalanan nama di Indonesia itu adalah cerminan dari perjalanan bangsa kita sendiri. Dari masyarakat yang agraris dan komunal menjadi bangsa yang religius yang mencari identitas, hingga kini jadi warga global yang kreatif dan terkoneksi. Setiap nama itu entah Slamet yang sederhana, Muhammad yang agung, atau Kenzo yang modern, semuanya adalah kapsul waktu. Isinya adalah doa, harapan, sejarah, dan cinta dari orang tua untuk anaknya. Mungkin nama kita kadang bikin ribet, kadang bikin kita dicengin, atau kadang kita merasa kok bisa, atau biasa banget ya. Tapi di balik nama itu ada cerita luar biasa tentang dari mana nama kita berasal dan kemana orang tua kita berharap kita akan pergi. Nah, setelah kita bongkar semuanya, sekarang giliran saya yang nanya ke kamu. Apa cerita di balik nama kamu? Apakah nama kamu punya arti khusus? Atau kalau kamu udah jadi orang tua, apa drama dan pertimbangan terbesar kamu pas milih nama buat anak? Saya literally pengen banget baca cerita-cerita kalian. Langsung aja share semua di kolom komentar di bawah. Kita diskusi di sana. Seperti biasa, tolong dukung channel ini dengan subscribe dan like-nya ya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman. Terima kasih ya udah setia mendengarkan episode ini. Jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya.